Selamat malam, selamat datang di Instagram Live malam hari ini. Dan hari ini yang luar biasa karena malam hari ini kita akan live dan kita akan membedah sebuah buku yang menurut saya ini adalah buku yang luar biasa karena di buku ini ada banyak tips-tips bagaimana kita menjadi seorang suami yang mungkin dirindukan oleh para istri. Nah, selamat datang juga buat teman-teman yang hari ini sudah bergabung. Narasumber kita malam hari ini adalah Pak Djarot Wijanarko atau biasa dikenal dengan Insinyur Djarot Wijanarko. Sendiri beliau menulis buku dan saya yakin buku ini sangat spesial karena buku ini bukan hanya ditulis oleh Pak Djarot. Memang Pak Djarot menulis buku ini, tetapi ini ada orang-orang yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa yang juga mengisi buku ini. Nah, sekarang saya akan langsung ke Pak Djarot karena Pak Djarot sudah bersama dengan kita, narasumber kita yang luar biasa. Pak Djarot ini juga seorang yang multi talent menurut saya karena ratusan buku mungkin udah ditulis. Nah, ini dia beliau. Selamat malam Pak Djarot. Ya, malam. Wah, luar biasa. Gimana? Terima kasih Pak Djarot sudah Apa mau bergabung di Instagram Live malam hari ini. suara saya jelas? Jelas, jelas Pak Djarot. Jelas. Suara Ya, saya jelas ya Pak ya? karena kalau enggak, ya, Ya, saya takutnya internetnya lemot. ya. Oke Pak Djarot, karena waktunya ini memang sangat singkat, jadi saya akan langsung Ya, ke pembahasan malam hari ini. Saya pikir ini buku yang sangat bagus, sangat luar biasa. Ini memberkati saya juga. Saya baca bolak-balik dan luar biasa menjadi berkat. Nah Pak Djarot, yang saya mau tanyakan ke Pak Djarot, kan Pak Djarot biasa menulis buku kan sendiri Pak. Tapi kenapa ya, di buku ini harus ditulis oleh 8 kontributor hamba-hamba Tuhan yang luar biasa seperti ada Pak Daniel Ong, lalu Pak Lukas Kusuma, Pak Basuki Trinugroho, ini orang-orang yang luar biasa, ada Pak Tommy Hansen dan lain-lain. Nah, latar belakangnya apa Pak? iya. Saya beberapa buku terakhir itu memang mengajak beberapa teman, ya. Hmm. Mereka juga ada yang istilahnya baru mulai nulis buku. Jadi karena saya gini, kan kalau pengusaha Hmm. melahirkan pengusaha, gembala harus melahirkan gembala. Nah, penulis ini nggak boleh saingan sama penulis yang lain, tapi penulis harus melahirkan penulis, gitu kan. Jadi paling gampang ya ngajari nulis itu gimana, gitu ya. Hmm. Ajak aja nulis bareng, gitu. Jadi sebelum ini ada buku Menjadi Ayah, misalnya itu saya tulis bersama dengan Yehuda, gitu. Jadi memang saya mulai mengajak beberapa orang untuk menulis. Tujuannya itu sebenarnya kayak apa ya, tee up. Jadi Hmm. kita bersama-sama supaya bertumbuh gitu. Maka saya ada juga puji. Sedikit ya Pak. Belajar Ya, juga, belajar juga. sedikit-sedikit lumayan, paling masuk. Ya, Ya, terima kasih juga Pak sudah dilibatkan. Pak Djarot, apa sih penekanan dari buku Menjadi Seorang Suami ini yang paling ditekankan gitu? Khususnya buat suami-suami ya, milenial ya. kan paling banyak ya kaum wanita itu atau istri itu ada ibadah wanita, Hmm. ada kaum wanita. Nah, soal kepriaan ini terus terang agak kurang. Jadi saya itu ya akan mulai dari praktisi ya, banyak Hmm. berjumpa di gereja ya kebanyakan ibu-ibu gitu. Sudah begitu nangis-nangis lagi, di doa pekerja nangis-nangis, doa puasa nangis-nangis, menara doa nangis-nangis. Lah kenapa itu ibu-ibu pada menangis gitu? Ya, suaminya nggak bener. Jadi ya biar buku ini membuat ibu-ibu bahagia karena akhirnya para laki-laki jadi suami yang baik. Nah, ternyata kalau Hmm. suaminya menjadi suami yang baik, dia akhirnya juga dibahagiakan sama istrinya. Jadi Hmm. akhirnya akan kembali kepada suami itu sendiri, menjadi laki-laki yang bahagia supaya tidak menjadi laki-laki yang stres gitu. Karena Hmm. sebenarnya tuh kan hidup ini kan
tabur tuai gitu kan, sebab akibat. Nah, kalau suami-suami itu dibangkitkan, dididik menjadi suami yang baik, ya akhirnya dia sendiri akan menikmati kebaikan itu. Gitu kira-kira intinya. Oke, Pak. Nah, ini kan ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan titipan. Tapi karena ini bedah buku, jadi apa sih yang ada di dalam buku ini yang mungkin saya akan gali ke Pak Jarod. Nah, sekarang kan kita lagi masuk ke milenial. Maka ada suami-suami Ya, milenial yang seabrek dengan ya, permasalahannya, Pak. Nah, apa yang Bapak mau ya. katakan untuk suami milenial? Ya, suami milenial ini yang namanya suami pada zaman milenial ya. Yang pasti tantangannya itu banyak. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup yang lebih daripada zaman sebelumnya. Jadi kalau era-era sebelumnya itu misalnya di kurs pakai dolar gitu ya. $1.000 cukup buat sekeluarga. Tiba-tiba kan kebutuhan sekarang ada gadget, ada pulsa, ada mall, istrinya juga pengen sosialita, pengen ke kafe. Nah, ini membuat suami-suami bekerja lebih berat. Yang kedua, cobaannya juga lebih banyak. Ya, karena zaman dulu juga ada. Zaman Daud juga ada pornografi gitu ya, tetanggannya Betseba mandi diintip. Tapi zaman sekarang ini kan laki-laki zaman sekarang cobaannya untuk masuk kejebak di dalam pornografi itu luar biasa ya. Maka kita ingin mereka komitmen untuk sebagai imam hidup dalam kekudusan. Yang ketiga misalnya awalnya pengen memenuhi kebutuhan lalu sibuk bekerja, tapi tantangan berikutnya mereka bisa-bisa akhirnya hanyut menjadi workaholic yang akhirnya justru tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi yang duitnya kurang, kerjaannya kurang, stres, yang kerjaannya kebanyakan gitu. Stres juga. Akhirnya masuk kejebak sebagai laki milenial yang terlalu sibuk. Nah, inilah yang sebenarnya melalui buku ini saya ingin mengajak para suami itu menjadi suami yang dewasa. Bisa mengatur waktu, mengatur diri sendiri, dan bahagia gitu. Nah, di buku ini kan saya juga baca tentang membahas juga tentang kekudusan, Pak. Seringkali kan kalau kita bicara tentang kekudusan kan orang yang belum menikah atau orang pacaran. Nah, ternyata di sini kan dibahas tentang suami yang kudus, Pak. Nah, apa saja sih, Pak, yang Bapak pengen ngomong gitu tentang suami yang kudus? Ya, tadi saya bilang tantangannya adalah pertama keuangan, lalu ketiga terlalu sibuk, yang kedua itu malah kekudusan ya, pornografi yang luar biasa, yang ketiga terlalu sibuk. Nah, sekarang bicara kekudusan. Kekudusan ini juga tantangannya adalah banyak yang sesuatu yang harusnya tidak boleh menjadi boleh. Karena kan milenial ini moralnya bisa berbeda. Jadi ya nggak apa-apa lah, namanya cinta sama cinta, seks siang-siang, bubuk siang di kantor. Ya. Masalahnya kan bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya. Jadi godaannya untuk selingkuh gitu. Misalnya mungkin nggak selingkuh, tapi ya adiktif pornografi. Karena memang pornografi itu kalau zaman dulu kan Daud harus mengintip Bathsheba mandi gitu. Sekarang kan di gadget ya. Jadi sebentar-sebentar ngelihat porno. Nah, kalau misalnya suami ini tidak kudus, nanti dampaknya misalnya mungkin nggak selingkuh ya, tapi adiktif pornografi. Nanti kan seksnya jadi aneh-aneh. Nah akhirnya siapa yang jadi korban? Kan istrinya. Betul. Istrinya menjadi pelampiasan untuk mencoba aneka sesuatu yang ya tentu seks suami istri ada yang baik, tapi kalau namanya sudah adiktif, nah mulai menyimpang, makanya kekudusan pria milenial, kekudusan suami milenial itu jauh lebih berat karena cobaannya lebih besar. Maka menjadi suami yang kudus karena kesadaran bahwa saya ini imam dalam keluarga, bahwa saya anak Tuhan. Nah, ini kesadaran itulah yang sebenarnya akan membuat seorang suami pada zaman ini bisa hidup kudus. Kalau enggak udah nonsen. Nah, enggak bisa deh. Godaannya terlalu berat, cobaannya terlalu berat. Baik cobaan dari diri sendiri atau lingkungannya. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih, Pak.
dua pertanyaan sih yang saya akan bahas. Kebetulan sebenarnya dibahas di lengkapnya ada di buku ini sih ya. Nanti jadi kalau Bapak Ibu kurang jawabannya di sini lebih lengkap. Pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana ini masalah suami nih? Bagaimana tanggung jawab suami kepada orang tua? Ini jauh dari kekudusan ya. Bagaimana tanggung jawab suami kepada orang tua? Padahal kan sudah punya keluarga. Nah, ini Oke. ya jadi Ya, ya silakan. seorang suami tentunya juga seorang anak, ya kan? Seorang suami tentunya juga seorang anak. Nah, namanya anak berbakti kepada orang tua tentu itu baik. Tetapi jangan lupa, begitu dia menjadi seorang suami, maka prioritas pertama adalah keluarganya. Jadi seorang suami tentu punya istri, ya kan? Begitu anak istrinya melahirkan, dia jadi bukan suami lagi, plus ayah. Nah, maka begitu seorang laki-laki punya anak, dia suami dan ayah. Nah, prioritas pertama tentu adalah keluarganya. Ya. Nah, tetapi kalau dia apalagi anak laki-laki tunggal, anak laki-laki paling besar, ya, yang biasanya diharapkan oleh keluarganya untuk membantu adik-adiknya. Nah, di sini perlulah suami itu bijaksana, bagaimana dia memberikan prioritas kepada istri, sampai istrinya bahagia, lalu mengajak istri bersama-sama mengabdi kepada orang tuanya dan orang tuanya istri. Nah, di sini seorang suami tidak bisa lepas dia seorang anak. Apalagi saya katakan tadi, dia anak tunggal, anak ajaib, ya kan? Anak mujizat, anak paling besar, yang diharapkan orang tua, adiknya banyak. Nah, ini kan ini nggak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Tetapi ingat, begitu dia menjadi seorang suami, maka prioritasnya adalah istri. Nah, sering istri itu bukannya tidak mau membantu keluarga suami. Tapi yang sering seorang istri itu merasa bahwa dia itu diabaikan. Dalam arti bantu keluarga suami, dia nggak diajak ngomong. Gitu. Jadi merasa diabaikan. Tidak dimintai pendapatnya. Nah, maka tugas suami yang pertama adalah bagaimana dia menaruh prioritas dulu. Kalau prioritasnya benar, ya, sampai istrinya itu merasa dihargai, diberi prioritas, nanti pasti bisa mengajak istri yang sudah diberi prioritas pertama untuk ikut mengasihi orang tuanya. Jadi disitulah sebenarnya seninya di situ. Karena terus terang ya memang seorang suami itu idealnya, tapi kan sering begini. Memang keadaan ya kan, keluarganya awalnya miskin, ya kan, keluarganya susah, adiknya banyak. Nah ini akan membuat suami ini dalam dilema. Tentu kalau nanti bedah buku jadi istri gitu ya. Nah itu istrinya juga harus mencintai keluarga suami dan seterusnya. Tapi kita ngomong suaminya dulu dah gitu ya. Maka suami ini harus pandai-pandai gimana dia meyakinkan istrinya bahwa dia sayang banget sama dia. Artinya bagi seorang suami prioritas pertama adalah istri. Nah kalau istri merasa dicintai sebagai yang pertama, pasti nanti dia akan mau juga untuk diajak mengasihi orang tuanya. Nah kalau mau tipsnya lagi sebenarnya harusnya suami ini juga mengasihi mertuanya dulu gitu, baru nanti dia bisa membawa istrinya untuk mengasihi orang tuanya. Jadi itulah namanya bijaksana. Oh ya, sebelum saya lanjut, pertanyaannya kedua, ada banyak pertanyaan juga, Pak. Buku yang temanya tentang istri apa aja sih Pak yang Bapak punya, Pak? Yang pasti yang tajam banget ya judulnya menjadi seorang istri. Jadi kan ini menjadi seorang suami. Jadi ada pasangannya menjadi seorang istri. Jadi itu pasangan deh. Bapaknya baca buku menjadi suami, lalu istrinya saya nggak bawa, nggak siapin. Itu menjadi seorang istri supaya lengkap ya. Jadi... Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. Jangan dibalik, ibunya jangan baca ini. Ibunya jangan baca. Kenapa? Nanti kalau ibunya baca, oh Pak, kamu harus begini Pak, kamu harus begini. Bapaknya nggak mau kalah, dia baca buku menjadi orang istri, kamu juga harus begini. Nanti malah berantem. Jadi ini bapak aja yang baca ya, nanti ibunya baca buku yang menjadi seorang istri. Jangan dibalik.
Ya, jadi teman-teman yang tadi waktu saya broadcast selalu bertanya kapan dibedah buku dan bukunya Pak Jarod yang tentang istri ternyata ada. Jadi teman-teman nanti tunggu tanggal mainnya. Saya akan bedah juga nanti bersama Ya, dengan Pak Jarod Wijanarko. Pak Jarod, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini masih ada hubungannya nih Pak. Bagaimana sih Pak ya. Jarod? Saya sudah baca bukunya, tapi ada juga yang pengen saya dengar dari Pak Jarod hari ini. Saya suami, lalu sikap saya seperti apa ketika saya berselisih di depan mertua, kebetulan mertua tinggal serumah, kemudian seringkali mertua membela istri saya. Nah ini ruwet nih. Oh, ya. Sebenarnya kalau suami tinggal bersama mertua itu masih lebih mudah, ya. Iya, Yang iya. berat itu kalau istri tinggal sama mertua. Makanya Alkitab berkata begini, dalam kitab Kejadian ya, Iya. laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Jadi sebenarnya seorang laki-laki suami masih bisa bersama mertua. Itu ya ada masalah tapi tidak seberat kalau dua perempuan itu bertemu gitu ya. Istri sama ibu mertua. Wah, perasaan ketemu perasaan. Hal-hal kecil aja jadi masalah gitu Iya. ya. Kalau laki-laki tinggal bersama mertua gitu ya, saya bilang itu nggak terlalu berat. Kenapa? Karena saya sudah 2 tahun sama mertua. Jadi sudah 2 tahun ini mertua saya ikut saya. Jadi ketika mamah mertua sudah nggak ada, meninggal, dipanggil Tuhan, maka saya malah bilang sama istri, gimana kalau papa dibawa ke Jakarta gitu. Tadinya belum mau ya, seminggu dulu lah coba dulu ke Jakarta, lalu nyoba lagi ke Bandung, balik Surabaya lagi, sampai akhirnya sekarang tinggal bersama saya gitu. Sudah 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau laki sama laki itu lebih cincai. Nah, kalau misalnya nih kayak ada konflik lalu mertuanya bela istri ya, namanya mertua sudah tua ya, suami jangan melawan ya. Apalagi melawan mertua gitu. Paling kalau mau ya istrinya aja dibaik-baikin. Karena wanita itu pengen dikasih, pengen disayang, pengen dikasih prioritas tadi. Begitu dia nggak dapat prioritas gitu, mungkin dia akan mengadu, akan badul. Jadi kembali kepada fungsi suaminya aja dulu gitu ya. Jadi sampai suaminya betul-betul memprioritaskan istri. Maka kalau sebenarnya laki-laki tinggal bersama mertua itu, kalau saya sekarang berani berkata gitu, bisa gitu. Kenapa? Karena saya sudah. Gitu ya. Itu buku ditulis mertua belum sama saya tuh. Sekarang sudah dengan saya. Sudah 2 tahun ya kan. Sudah dipraktekkan ya. Jadi sebenarnya jadi bisa ya, tapi memang tidak mudah. Maka yang penting sebenarnya istrinya yang dibaik-baikin ya. Nah, kalau kecuali memang begini, ada kecualinya lagi. Misalnya nih mertuanya mampu berada. Lalu ini suami yang nebeng mertua, rumahnya nebeng, itu tentu akan jadi lain ceritanya. Kalau saya ini kan mertua yang nebeng saya, mungkin itu jauh lebih mudah ya. Tapi kalau ini laki-laki yang nebeng mertua, apalagi dia kerja sama mertua, perusahaannya mertua, dia dikasih makan sama mertua, wah itu memang kalau saya sih menyarankan coba ngambil keputusan dibujuk itu istrinya ya hidup mandiri, buka usaha sendiri begitu. Kalau berani, ya itu lebih membuat nanti satu keluarga itu bisa bertumbuh di dalam kedewasaan. Oke Pak Jarod, di buku ini kan banyak quote-quote yang bagus tuh Pak, quote-quote yang membangun, quote-quote yang menggugah para suami. Nah, ada satu quote yang menarik buat saya yang mungkin hari ini perlu kita bahas, Pak. Ini yang saya ambil dari halaman 108. Sebagai seorang suami, sebelum kita bisa mendengarkan suara Tuhan, terlebih dahulu kita mesti belajar mendengarkan pendapat istri yang dikasihi. Lalu pertanyaannya, masalahnya Pak, terkadang istri dominan dan suka ngeselin. Ya, ini masalah laki-laki seluruh muka bumi. Jadi kalau bapak-bapak, Pak, saya itu mendengar, waduh Pak, gak sanggup, berat Pak, seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama, ya kan? Karena memang laki-laki ini telinganya nggak kuat, ya.
Laki-laki itu telinganya tidak bagus. Belum lagi kalau misalnya istrinya ngotot gitu ya. Kalau istrinya pinter masih mending. Kalau istrinya sudah bodoh, ngotot lagi. Sudah pendidikannya kurang gitu, ngotot, sudah salah, ngotot pula gitu. Nah, disitulah peran sebenarnya, makanya di dalam buku Menjadi Suami itu ada bab yang mengenai suami itu menggembalakan istri. Jadi istri itu perlu digembalakan, perlu diasuh, perlu dididik. Saya tulis di situ dengan bahasa Jawa ngemong gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi istri yang hormat dan tunduk. Tapi seorang istri itu akan hormat dan tunduk kalau dia merasakan. Ya, dia merasakan bahwa suaminya memang baik, memang rohani. Maka disitulah pentingnya kembali di bab awalnya bahwa suami itu harus jadi imam dalam keluarga, harus takut akan Tuhan. Maka sebenarnya akan saling tuh ya. Suami yang mau mendengar suara Tuhan, dalam hal ini adalah firman ya. Kalau saya bicara suara Tuhan itu bukan pergi ke menara doa, lalu dengar suara-suara gitu, malah suara setan itu ya. Jadi suara Tuhan itu firman Tuhan, jelas gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau seorang suami mendengar suara Tuhan, pasti dia akan mendapatkan, ketemulah firman yang mengajarkan supaya dia dengerin istri. Gitu ya. Kalau suami yang mau dengerin istri, ya, yang susah, gitu ya, pasti dia bisa dengerin firman Tuhan yang mudah. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau suami itu bisa dengerin istri, pasti dia bisa dengerin yang lain. Jadi memang mendengarkan istri itu susah. Makanya kalau dia bisa dengerin itu istri, maka dengerin bos di kantor gampang, dengerin teman gampang, dengerin sahabat gampang. Kenapa? Karena yang paling susah itu dia sudah bisa lakukan. Dibalik, kalau dia mendengar suara Tuhan, pelajaran firman Tuhan, nah masalahnya kan banyak laki-laki itu nggak ke gereja ya. Kan gereja ibu-ibu sama anak-anak, bapaknya nggak ikut. Nah, makanya kalau itu diurut, maka di bab pertama itu kan menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, yang kudus, itu nanti akan memampukan seorang suami akan bisa dan diberi kesanggupan. Tetap tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi paling nggak kan niatnya dulu. Punya niat saya mau dengerin istri, udah punya niat aja kadang jengkel lagi gitu kan. Sudah punya niat nih, sudah punya mampu nih, nanti begitu istri ngomongnya nggak enak ya pasti jengkel lagi. Kalau nggak jengkel ya kita ngomongnya ketus gitu, jadi nggak mau dengerin gitu. Tapi kita akan cepet balik lagi, swingnya cepet. Jangan-jangan nggak boleh, nggak boleh begini gitu. Jadi ini tidak mudah gitu, tapi kita tuh diberi kesanggupan untuk balik on the track. Gitu. Oke, Pak Jarod di halaman 102 ini sebenarnya kalau kita baca lengkapnya ini menarik ini, termasuk ada contoh-contoh firman Tuhan dan sebagainya. Tapi satu yang saya mau tanyakan Pak tentang bertanggung jawab, suami kan harus menjadi penyedia Pak, ya jadi sumber jadi penyedia. Tapi pertanyaannya kalau istrinya justru lebih ya penghasilannya lebih banyak, lebih tinggi, nah lalu bagaimana Pak tipsnya Pak? Ya. Suami adalah kepala, maka dia harus menjadi penyedia. Ya, penyedia ini memang ya secara harafiah penyedia kebutuhan rumah tangga. Ya, itu tanggung jawabnya ada di suami. Tapi sekali lagi, jangan lupa juga bahwa Tuhan itu berfirman, tidak baik nih laki-laki seorang diri, aku jadikan penolong. Nah, kalau sampai nggak cukup, maka disitulah peran istri untuk menolong supaya cukup. Tetapi jangan sampai nih yang terjadi nih, begitu istrinya ikut kerja, cari uang, bahkan kadang dapatnya lebih banyak, lalu suaminya menjadi males. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya nih, suaminya ada income, katakanlah cuma 2 juta. Ya emang pegawai negeri, bawahan, rendahan, ya kecuali dia korupsi gitu kan. Dia mau kaya apapun ya paling dapat bonus nggak banyak. Nah, tapi istrinya melihat suaminya rajin dan tanggung jawab, sedang kebutuhan keluarga itu 10 juta. Tidak masalah istri itu menyediakan yang 8 juta. Kalau memang dia pandai dagang. Dan banyak istri yang bersedia asal suaminya itu rajin. Jadi sebagai penyedia, tetap suaminya bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun juga ada yang namanya kapasitas.
Nah, yang biasanya menjengkelkan istri itu kalau suami itu males. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, tapi dia males nggak mau kerja. Istrinya pontang-panting cari duit. Jadi itu yang menjengkelkan para istri. Jadi para suami jangan minder kalau misalnya gajinya lebih rendah. Tapi yang penting Anda tanggung jawab. Ya kan? Dia seorang pegawai kantor, rendahan lagi, pegawai negeri, rendahan lagi. Pegawai di gereja, ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, tapi dia rajin. Dalam arti ya bangun pagi rajin, ikut mau kerjaan rumah tangga, pekerjaan domestik. Nah, maka dia sudah bertanggung jawab sebagai penyedia. Tapi tidak cukup, ya karena kapasitas, ya karena keadaan. Nah, dalam kondisi seperti itu, cukup banyak istri yang mau berperan sebagai penolong. Nah, istri itu menolongnya dalam hal apa? Apa saja yang suaminya kurang. Jadi kalau suaminya bekerja, kebutuhan keluarga 10 juta, tetapi dia dapatnya 50, ya berarti berlebihan, ya kan? Tapi mungkin dia suami yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah, istrinya akan menolong, melengkapi suami yang tidak baik dalam hal mendidik anak. Istri menolong mendidik anak. Tapi misalnya nih, suaminya nih jago didik anak. Dia sayang anak, dia baik sama anak. Dia sudah rajin bekerja, tapi namanya pegawai negeri, saya katakan lagi. Levelnya level bawah lagi. Ya cuma 3 juta UMR, lah begitu. Mau rajin kayak apa ya gajinya segitu. Paling dapat penghargaan, ya kan, pegawai teladan, ya kan. Tapi nominalnya tetap kurang, itu tidak masalah. Ya, karena dia menjadi pegawai teladan, itu dia menjadi penyedia dalam sisi rohani. Dia menjadi penyedia dalam hal psikologi anak-anaknya. Dia menjadi penyedia dalam kebutuhan akan figur. Jadi dia adalah suami penyedia dengan rajin bekerja di kantor, walaupun atau di buruh pabrik, dia buruh teladan, gajinya kurang, cuma 2,5 juta UMR. Istrinya iseng-iseng nyambi dagang ini, nyambi dagang itu, dapatnya 4 kali lipat. Tapi ini suami penyedia. Dia menyediakan dirinya, hidupnya, keteladanannya, kerajinannya. Dalam hal itu dia sudah menjadi seorang suami penyedia. Wah, itu luar biasa. Jadi bukan hanya soal uang sebenarnya ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan. Pak Jarod, ini juga dibahas juga tentang perbedaan. Sebenarnya ada pertanyaan tentang bagaimana tipsnya Pak Jarod kalau kita menikah berbeda etnis atau berbeda suku. Nah, Pak Jarod sendiri kan berbeda juga. Nah, bagaimana tipsnya, Pak? Ya, saya sendiri, saya orang Jawa dan istri saya Tionghoa. Jadi saya menikah lintas suku, ya, lintas suku. Nah, saya yakin di Indonesia ini banyak kasus yang sama. Kenapa? Karena Indonesia ini multi etnik, ya, negara dengan 13.000 pulau, dengan 300-an suku, bahasa, waduh, jadi Indonesia ini kalau misalnya bubar gitu ya, wah nanti ada negara Republik Jawa, Sunda, Maluku, Manado, Sulawesi, Batak, waduh, mudah-mudahan tidak bubar ya, tapi Indonesia ini sukunya banyak banget. Rusia sudah bubar, ya, Rusia bubar menjadi ada Kroasia, wah banyak sekali bangsa-bangsa di dalamnya. Nah, Indonesia satu bangsa, tapi jangan lupa sukunya banyak sekali. Nah, saya percaya di Indonesia ini, di kompleks saya aja ini banyak banget yang menikah beda suku. Ya, Jawa sama Batak, Jawa sama Manado, Manado Jawa. Udah, mungkin yang paling banyak menikah dengan beda suku orang Jawa kali. Karena emang jumlahnya paling banyak. Ya, orang Jawa itu 120 juta sendiri gitu. Nah, jadi menikah itu jangankan beda suku. Satu suku aja bisa beda marga. Satu marga saja bisa beda kebiasaan, beda budaya, beda nilai hidup. Tapi memang kalau beda suku, itu pasti perbedaannya lebih ekstrim. Tapi tidak usah beda suku saja, suami istri itu pasti perbedaannya banyak, apalagi beda suku. Nah, cuma istilahnya
muatannya berbeda, tingkatnya berbeda, intensitasnya berbeda. Nah, kalau menikah beda suku, berani menikah beda suku, maka sebenarnya kalau bagi yang belum menikah dulu, bagi yang belum menikah, kalau punya rencana menikah beda suku, maka harus punya kesamaan yang kuat. Misalnya kesamaan agama, yang sama-sama radikal, radikal bukan negatif ya, positif. Sama-sama sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, itu beda suku boleh. Atau pendidikannya sama-sama. Kalau saya sama istri, kita sama-sama S1 dari IPB. Kita kuliah bareng-bareng magister pendidikan sampai magister. Kita bareng-bareng kuliah juga teologi sampai doktoral. Nah, beda suku, tapi mindsetnya sama. Paradigmanya sama. Ini masalah-masalah yang ada, mudah diselesaikan. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi ketika ada masalah, orang berpendidikan sama tidak berpendidikan itu beda. Atau memang kalau mau ya sama-sama sekalian nggak berpendidikan gitu ya. Tapi kalau beda suku harusnya pendidikannya lebih kuat gitu loh. Kalau sukunya sama, mungkin istilahnya sama-sama SMA oke, sama-sama S1 oke. Tapi kalau beda suku, kayaknya butuh mindset yang lebih. Atau misalnya bukan gelar ya, bukan pendidikan formal. Menikah lintas suku, tapi sama-sama merantau ke luar negeri. Jadi cuma lulusan SMA, tapi jadi TKI di luar negeri. Karena begitu keluar negeri, wawasannya terbuka, bergaul dengan aneka bangsa. Maka menikah beda suku, beda bangsa, tidak masalah. Jadi ketika berani menikah dengan beda suku, maka harus ada kesamaan yang kuat. Misalnya kesamaan wawasan, kesamaan pendidikan, atau kesamaan kerohanian. Nah, nanti kalau sudah menikah, perbedaan-perbedaan itu harus dibawa pada yang menjadi fondasi. Kalau saya misalnya fondasinya adalah nilai-nilai firman Tuhan. Jadi begitu ada perbedaan, dasar kita itu ini, gitu. Nah, dasarnya kuat. Banyak orang menikah beda suku, dasarnya nggak kuat, udah bubar, atau nggak bubar sih, bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam penderitaan, aduh, itu susah, itu repot itu orang kok tahan menderita ya. Memang kita ya diberi kekuatan, tapi kan mosok menikah itu menderita gitu loh. Kalau bisa menderita itu yang lain, menderita karena kebenaran, difitnah itu menurut saya masih bagi saya ya memang Tuhan juga begitu, ya kan? Para rasul juga begitu, nabi-nabi zaman dulu juga benar, tapi menderita karena kebenaran. Gitu. Jangan menderita itu karena nggak paham, menderita karena nggak siap. Nah, jangan. Jadi kalau menikah beda budaya, beda suku, maka harus ada kesamaan yang lain yang dikuatkan menjadi pengikat yang kuat. Itu bisa banyak sih, bisa fondasi tadi atau tujuan misalnya. Ya, bukan fondasi tapi tujuan. Punya tujuan yang sama, punya goal yang sama. Kita sama-sama mau melayani anak-anak Indonesia, begitu. Atau bukan yang idealis begitu dah. Yuk kita sama-sama membantu adik-adik kita. Jadi bantu adikmu, bantu adik saya. Bantu ponakanmu, bantu ponakan saya. Kita hidup berdua bagi keluarga masing-masing. Itu juga tujuan. Ya. Tapi tidak bersaing, saling menghabiskan. Jadi bisa membangun tujuan bersama. Itu satu pokoknya yang bersama. Fondasinya sama atau tujuannya sama. Itu juga akan menjadi pengikat yang kuat. Ya, sampai di situ dulu. Ya, apalagi berbeda keyakinan ya Pak ya. Waduh, lebih itu jangan kan. Kalau beda keyakinan kan sebenarnya jangan menikah. Tapi kalau sudah terlanjur ya lain lagi ceritanya. Tapi berbeda keyakinan sebenarnya di Indonesia dilarang undang-undang, kecuali mau diakalin bisa. Tapi itu sebenarnya sudah melarang aturan agama. Agama apa saja menyarankan yang seiman. Betul. Agama Islam juga menyarankan seiman. Agama Kristen juga menyarankan seiman. Undang-undang pernikahannya mengharuskan, tapi memang ada celah sih untuk menyiasati itu celah. Tapi itu akan berat. Karena agama itu akan menjadi filosofi hidup. Betul. Agama akan menjadi dasar nilai-nilai. Nah, kalau agamanya berbeda, nanti begitu ada masalah, boleh apa tidak? Nah, dasarnya berbeda. Maka sebenarnya berat kalau agamanya berbeda. Masih lebih mudah beda suku, beda bangsa, tapi satu agama. Itu karena bagaimanapun juga agama itu menjadi dasar nilai hidup. Kecuali
kecuali dua-duanya memang tidak beragama gitu ya. Jadi dua-duanya abangan lah gitu ya. Itu tapi begini, jangan juga ya pemuda-pemudi abangan ya kan, masih pacaran abangan. Nanti di tengah jalan yang satu tidak abangan. Iya, iya. Misalnya yang satu Kristennya jadi sungguh-sungguh atau yang Islamnya jadi sungguh-sungguh. Nah, akhirnya menjadi berbeda. Betul. Maka sebaiknya memang dari awal itu satu agama. Wah, luar biasa. Pak Jarod, tadi sebelum kita mulai sebenarnya saya pengen kasih tahu, Pak Jarod juga kan orangnya sibuk tuh, Pak. Suami yang super sibuk kalau saya lihat. Dan multi talent gitu ya. Selain Bapak juga dulu saya pernah bersama dengan Bapak bagaimana lagu-lagu buat anak-anak juga bagus-bagus. Itu luar biasa. Nah, Pak, bagaimana sih Pak Bapak membagi waktu? Kan sekolah Happy Holy Kid banyak banget. Lalu ada lagi sekolah di Mentawai, itu sekolah pemulihan, banyak juga. Lalu Bapak nulis buku, mungkin sekarang ratusan kali ya, udah ratusan. Lalu ada lagi program TV. Lalu nanti sebentar lagi juga ada program baru yang akan di launching. Itu bagaimana bagi waktunya itu, Pak? Ya, sebenarnya begini ya. Banyak perusahaan ya kan, ya yang satu yang Iva Dasyat sudah tutup ya, ada PT Happy Holy Kid, ada sekolah Happy Holy Kid. Sekarang ini ada lagi yang baru tuh perusahaan namanya LSP Ainaki. Jadi LSP Ainaki ini perusahaan sertifikasi profesi dalam bidang animasi. Ya. Nah, tapi kenapa saya bisa banyak? Karena sebenarnya juga saya tidak menangani semuanya. Misalnya kalau yang perusahaan Happy Holy Kid, penerbit, distributor, ada Pak Joko yang menangani di sana. Sekolah Happy Holy Kid, sebenarnya kan istri saya yang menangani, tapi saya yang merintis gitu ya. Nah sekarang saya merintis yang LSP animasi. Ini pun juga saya sebenarnya lebih banyak sebagai direktur keuangan. Sedangkan mengenai animasinya sendiri, yang itu kita kongsian. Atau misalnya dulu waktu masih IVA berjalan, ya kan saya nggak sendirian, lebih banyak Pak Tomo sebenarnya yang mengerjakan. Jadi sebenarnya tidak semuanya saya kerjakan. Tapi dari sini ada esensi sebenarnya yang mau saya bagikan. Kalau kita mau punya banyak hal, maka kita harus bisa mempercayai orang lain. Atau kita harus bisa mendelegasikan. Itu esensinya ya. Tadi ceritanya ya. Nah, lalu yang betul-betul harus saya kerjakan, maka saya membuat urutan prioritas. Jadi misalnya saya buku belum sampai ratusan sih, pengennya 200 gitu ya. Tapi saat ini buku saya baru sampai 69 ya. Tadinya 66, sekarang tambah 3. Jadi buku saya sekarang 69. Jadi rata-rata setahun 3 buku. Nah, buku ini saya tulis bukan sengaja misalnya retret atau nyepi, cari tempat sepi nulis gitu ya, enggak. Benar-benar memang belajar hidup produktif. Lagi di pesawat, yang lain tidur, kita nulis. Nunggu boarding, yang lain baca yang nggak jelas, kita nulis gitu. Kalau capek nulis, ya saya belum sempat olahraga. Nah, nunggu boarding aja, saya pakai buat olahraga. Makanya biarpun sibuk begitu ya, masih bisa 10.000 langkah sehari, karena jalan sana, jalan sini. Tapi benar-benar waktu yang ada itu dimanfaatkan. Nah, kalau ada yang kita tidak bisa kerjakan, banyak orang tidak bisa banyak, karena memang tidak pernah mempercayai orang lain. Atau tidak bisa mendelegasikan. Memang mendelegasikan ada resiko, resikonya dimakan, duitnya dibohongin. Ya, tapi kalau kita tidak bisa mendelegasikan, ya kita tidak akan pernah bisa mengerjakan banyak hal. Tapi tetap ada yang kita memang harus kerjakan sendiri. Nah, dalam hal sekarang prioritas itu yang paling penting apa? Tetap sesibuk-sibuknya baca Alkitab walaupun mungkin nggak lama. Ya, karena ada orang yang memang suka merenungkan, bacanya 30 menit. Saya aja nggak bisa. Saya baca paling 2-3 menit. Bacanya, dibaca sebentar. Tapi sambil jalan direnungkan. Nah, merenungkannya yang lama. Gitu. Jadi saudara kalau tinggal sama saya pasti nggak pernah tuh ngeliatin saya saat teduh, duduk bermenit-menit. Saya nggak bisa. Paling saya baca gitu ya 2-3 ayat. Saya bukan orang yang
Baca satu pasal, dulu sih, dulu. Waktu kuliah, masih muda, belum punya perusahaan. Waduh, memang dimuridkan, dikasih tugas. Satu hari 2 pasal, satu hari 3 pasal, begitu. Awalnya satu perikop. Nah, sekarang malah bukan ngejar jumlah pasal, tapi ngejar jumlah arti. Jadi baca 2-3 ayat, atau kalau enggak banyak ayat, tapi tematik. Jadi tema suami, tema istri, tema excellent, tema move on, tema apalagi kalau corona sekarang ini. Itu dibaca, sudah dibaca, nah direnungkan. Saya orangnya adalah tipe aktif. Jadi saya ini orangnya kinestetik. Ada orang yang, nah orang makanya perlu mengenal diri sendiri. Supaya produktif itu perlu mengenal diri sendiri. Cara belajarnya gimana? Ada orang yang cara belajarnya itu membaca lalu berdiam diri. Nah kalau saya tidak bisa, saya membaca lalu bergerak. Sambil jalan, sambil sepeda, itu yang dibaca tadi kayak hidup. Ya, kayak hidup, kayak bercakap-cakap. Nah, itu membuat juga kayaknya, lalu Bapak kapan saat teduhnya? Saat teduhnya sambil jalan, sambil sepedaan. Saat teduh dalam arti, firman itu berbicara. Jadi Alkitab itu saya baca, lalu kayak berbicara gitu. Karena kalau saya diem, malah tidak berbicara, malah ngalamun, ngelantur. Pikirannya kemana-mana. Tapi kalau kemana-mana, pikiran saya malah di situ. Nah ini kan aneh kan, unik kan. Ya? Makanya orang itu unik. Begitu mengerti keunikan diri, dulu saya nggak bingung gitu. Kalau saat teduh, malah bayangin yang aneh-aneh, imajinasi yang macam-macam, pekerjaan, pengen apa, kok malah nggak dapat apa-apa gitu. Tapi saya baca 2-3 menit, terus pergi jalan gitu. Sambil pergi itu ya, tadi itu yang dibaca itu kayak dia, kayak bercakap-cakap gitu. Ngomong kayak berbincang-bincang antara hati dan pikiran kita. Nah itu malah kayak dapat pengertian. Begitu dapat pengertian, pulang ditulis, di airport ditulis gitu. Tapi dapat pengertiannya itu bukan pergi retret, cari tempat sepi. Ada sih orang begitu. Ya, mungkin orang melankolik, orang introvert yang energinya itu kalau menyendiri. Ya. Nah, saya itu energinya, inspirasinya, pemahamannya, pengertiannya itu kalau bergerak. Makin bergerak, makin sibuk, makin banyak ide. Begitu banyak ide, lalu nulis. Nah, itu yang membuat bisa usaha, bisa gerak, nulis buku, karena memang tipenya seperti ini. Itu mungkin bisa membantu pemahaman. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi ada 2. Yang pertama harus punya prioritas, dan yang kedua tadi harus produktif, ya, menjadi laki-laki atau suami. Ya. Nah, Pak Jarod, ini ada boleh ya pertanyaan dari pemirsa, ini 1 pertanyaan saja, ini yang simpel. Pak Jarod, apakah pasangan yang berbeda golongan darah bisa menikah? Apakah ada pengalaman masalah keluarga yang timbul karena perbedaan golongan darah? Ini memang ya, kalau golongan darah nggak apa-apa. Ya. Kalau selama ini kecuali paling resus ya, kan ada resus negatif, resus positif. Lalu begitu nanti menikah maka ada masalah pada janin, mungkin malah Puji bisa cerita. Tapi kalau golongan darah mati O, B, A, AB gitu nggak masalah ya. Belum ada masalah karena perbedaan golongan darah. Ya, yang ada misalnya menikah karena beda temperamen dasar, tapi itu solusinya bukan menikah dengan yang sama, yang berbeda justru saling melengkapi. Jadi kalau misalnya menikah yang cocok kalau O sama golongan darah apa ya? Apa saja, udah nggak ada rumusnya. Ya, O sama B atau B sama A atau apa, nggak ada. Ya, belum ada ilmu yang menjelaskan mengenai golongan darah dan perilaku. Sehingga dari perilaku itu yang ada ilmu misalnya kalau di Jepang, ya di Jepang itu golongan darah dihubungkan sama menu makanan, itu ada golongan darah AB kayak saya ini, jangan makan ayam, jangan makan sapi, makannya domba sama ikan, nah itu ada golongan darah dihubungkan sama menu makanan, itu boleh ada. Tapi kalau golongan darah dan pernikahan saya belum ketemu, jadi sebenarnya cari jodoh jangan cari golongan darahnya yang sama, cari yang dicintai aja, yang tertarik. Kan kita nggak tertarik karena golongan darah, kamu golongan darahnya apa gitu ya. Anda tertarik. Nah, kalau
masalah pada golongan darah itu belum muncul gitu kan, atau belum ada yang meneliti. Ya. Oke. Oke Pak Jarod, sebelum kita pengumuman program-program dari Pak Jarod juga live selanjutnya, Pak Jarod minta dong closing statement 3 menit aja Pak untuk Oke. pria atau suami milenial. Ya, tidak mudah menjadi seorang suami pada hari-hari ini. Ya, ini pergumulan kita bersama, Anda dan saya juga. Tetapi percaya kalau kita itu punya niat mau menjadi suami yang lebih baik lagi, itulah suami yang baik. Tidak ada orang yang sempurna. Istri sempurna juga nggak ada. Suami sempurna juga nggak ada. Tapi kita semuanya meninggalkan masa lalu yang tidak baik dan menuju masa depan yang lebih baik. Dan itu kuncinya adalah kalau kita memang punya niat. Karena niat itu akan mendorong kita untuk bisa introspeksi, melihat ke belakang. Tidak untuk disesali, tidak usah menyesali yang sudah berlalu. Ya kalau salah boleh menyesal, tapi dalam hati nggak boleh terikat. Sebaiknya kita segera menatap masa depan untuk membangun diri kita sendiri minimal. Menjadi seorang pribadi yang bahagia, menjadi suami yang bahagia. Karena pribadi yang bahagia akan memampukan membahagiakan pasangan. Jadi kita mungkin di sesi atau talk show yang pertama ini saya encourage untuk menjadi pribadi yang bahagia dulu dah ya. Bukan suami yang ideal-ideal. Ayo kita jadi laki-laki yang bahagia ya, supaya dengan demikian kita punya kemampuan untuk membahagiakan pasangan. Tuhan berkati. Oke, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, teman-teman lebih baik membeli bukunya. Ini bukunya kalau di Gramedia harganya 50.000 ya Pak ya? Sekarang kan Gramedia, mal-mal tutup. Nah, lagi pada tutup, jadi ada di Tokopedia. Tokopedia, Shopee, Malapak, Gramedia.com, Gramedia online ada. Ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, secara online di banyak platform, ketik aja judulnya dan nama saya pasti muncul. Lagi ada program diskon 25%. Wow, diskon 25%. Wah, luar biasa ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan bisa DM ke saya atau bisa tulis di komentar juga bisa. Nah Pak Jarod, ada pengumuman nggak Pak program-program Bapak selama masa di rumah Pak? Ya, kita akan ada program namanya Family Coaching ya. Tapi nanti bukan live tapi rekaman ya. Tunggu aja, nanti pasti akan di broadcast. Dengan siapa? Rahasia. Rahasia. Tapi nama programnya Family Coaching. Nanti akan munculnya di YouTube channel Keluarga Indonesia. Nah, itu nanti akan ada lintas generasi. Ya pasti diantaranya ada saya dengan anak saya yang barusan menikah, anak saya dengan yang lain lagi, lalu nanti saya juga dengan teman-teman yang lain, tapi nanti bentuknya adalah dialog. Hanya dua pribadi, saya dengan yang lain, ya namanya Family Coaching. Ya, nanti kalau sudah muncul kita broadcast, bahkan Anda pun bisa juga menjadi yang saya wawancarai atau Anda yang mewawancarai saya. Wow, itu pasti keren. Jadi pokoknya dialog ya, namanya Family Coaching. Tunggu saja, ya tunggu. Paling enggak, ya seminggu lagi dah mulai di launching. Sip, wah mantap sekali. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama dan semoga jadi berkat. Ikuti terus live Instagram dengan pembicara-pembicara yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Jarod. Yuk, mari. Dah.